Anda kembali di Indonesia Business Forum. Sebelum kita bahas soal resiko apa saja yang akan muncul, saya ke Bang Deriansyah dulu. Bang Dery, ini secara spesifik kita akan bahas soal stimulus ya. Tadi ada sempat menyinggung sedikit. Tapi kalau soal 200 triliun, apakah nanti dari UMKM kemudian akan memanfaatkan kredit yang digelontorkan ke Himbara dan juga terkait dengan 8+4+5 yang berkaitan dengan PPH yang dipotong begitu yang dilanjutkan. Anda melihatnya bagaimana? Ya sebenarnya gini ya, UMKM kita ini agak sedikit berbeda. Udah ada kemajuan lah tentang literasi keuangan. Mungkin dulu ya taunya kan kecil-kecil banget gitu loh. Udah kecil taunya begitu. Hidupnya dari rentenir, 300.000 buat besok. Ya kan begitu, kondisinya seperti itu. Tapi mungkin dengan adanya perkembangan zaman, teknologi, sosial media dan seterusnya. Itu kami itu terjun, kami bersama UMKM lah, media kita juga bantu UMKM juga. Apa contohnya? Simple deh, kenapa akhirnya mereka butuh cash ya? Mereka sudah nyampe loh UMKM kita itu di literasi keuangan, matriks tentang profit, loss, surplus, defisit. Tentang cash, mereka tahu betul bahwa cash itu rajanya. Contoh misalnya, mereka bisa reaktif terkait percuma profit tapi nggak punya cash. Misalnya DP utang lah belum ditagih, misalnya ada yang terbin lah pas segala macamnya gitu. Atau mungkin nggak rapi pencatatannya, udah tahu. Bahkan udah sampai juga literasinya, nggak apa-apa deh, gue agak rugi dikit, yang penting gue punya cash. Cara penagihannya rapi, banyak software-software tentang laporan keuangan, digital, langganan, handphone, dan seterusnya itu udah lengkap. Nah artinya, ini hati-hati menurut saya, tanda kutip ya, ini ancaman juga buat misalnya pemerintah atau mungkin pihak-pihak terkait, kan ada PCO juga di sini ya, disampaikan. Kenapa? Karena mereka itu udah ngerti sebegitu pentingnya cash. Nah makanya stimulus itu terjadi 845. Kalau saya, maksudnya dari ranah reaktivitasnya adalah, yang pertama, jumlahnya apakah sudah signifikan? Sebesar itu, karena banyak pakar-pakar juga mengatakan bahwa kayaknya ini masih terlalu kecil deh. Jumlah yang mana? Jumlah mungkin bantuannya, apa segala macamnya. Karena kan, ya mau yang mau di cover apa nih? Nah yang kedua, ini kan sifatnya sementara. Apa iya nanti begitu programnya sudah selesai, terus gimana kelanjutannya? Nah ini kan sementara ini mau 3 bulan apa segala macamnya kan juga harus dipikir panjang. Nah yang ketiga ini terkait mengenai harapan. Khawatirnya adalah tidak berbanding lurus dengan program asa citanya Prabowo Gibran. Ya memang justru saya senang sekali gitu dengan adanya pasal 2 ayat yang kedua kalau tidak salah. Yaitu yang berbunyi adalah mendorong kemajuan atau kemandirian bangsa lewat swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru. Nah itu kan ada kemandirian bangsa. Jangan-jangan mungkin stimulus ini diberikan, berharap, akhirnya jadi nggak mandiri. Ya kan? Jadi kayak maaf, ngemis mulu gitu loh. Mana nih belum ada bantuan nih, mana nih gitu. Jadi di mana dipaksa untuk bantuan. Nggak mau jajanan nggak ada bantuan. Nggak muter lagi tuh ekonomi. Nah yang berikutnya adalah terkait, kita bilangnya adalah terlalu bukan dikotomi apa ya. Kayak heteroget apa ya, mengkotak-kotak, nggak tahu ini merata apa enggak lah, simpelnya begitu. Nah jangan-jangan mungkin belum merata apa segala macamnya, udah sejauh mana gitu. Jangan-jangan mungkin Jakarta sentris doang. Nah itu yang akhirnya mungkin saya membawa kabar bahwa karena saya juga hidupnya juga bantu dan membersamai kawan-kawan UMKM, kami orang lapangan. Kalau kata Pak Menkyu kan, mungkin mereka belum tahu siapa saya 20 tahun, 15 tahun di pasar. Nah gitu kan, versi dengan sahamnya, pasarnya adalah saham misalnya. Kalau saya juga begitu, saya 17 tahun di pasar, memang beneran pasar, kita pedagang gitu loh. Oke. Kita tahu betul, kita udah dagang dari tahun 2008 gitu loh, jualan masukin sabun-sabun ke resto-resto, kita tahu lah. Nah jadi bapak-bapak yang terhormat, ada PCO juga saya suka nih program ini, makanya kan suka mendatangkan PCO disampaikan bahwa kami ini orang lapangan, kami ini tahu. Di bawah ini masih ada loh yang hidup dengan 200.000 dari rentenir buat besok. Gede lagi bunganya. Nah maksud saya stimulus-stimulus ini benar-benar harus spesifik, tajam. Tepat sasaran? Tepat sasaran. Karena kalau enggak ya kita tunggu aja kali ya. Oke, saya tangkap poinnya jangan sampai tidak merata begitu ya pembagiannya nanti. Saya ke Pak Wija Anda melihatnya ini pasti muncul beragam spekulasi, resiko-resiko yang akan muncul menurut Anda? Ya, selama Bank Himbara itu diberi keleluasaan untuk melakukan analisis kredit secara proper, profesional, resiko itu terkendali. Jadi tidak boleh ada pemaksaan, target-target yang terlalu tinggi. Nah memang ada satu catatan terkait resiko, terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Karena bagaimana
bank bisa menganalisis risiko kreditnya karena tidak punya track record. Sehingga hampir pasti ketika bank itu memberikan pinjaman, justifikasinya apa? Justifikasinya ada kolateral dana desa. Jadi kalau misalnya koperasi desa ini tidak sukses, akhirnya dana desa itu akan diambil menjadi kolateral. Resikonya adalah akan ada rakyat dari puluhan ribu desa yang marah karena dananya diambil untuk jaminan. Sehingga terkait koperasi merah putih ini harus ada kehati-hatian. Kita belajar dari BUMDes. BUMDes itu sukses rate-nya di bawah 10%. Ini data dari UI, Mas. Jadi jangan sampai koperasi merah putih ini sukses rate-nya juga segitu. Karena pasti akan ada banyak kredit macet, akan ada banyak dana desa yang diambil oleh perbankan, akan ada banyak jutaan rakyat desa yang marah. Jadi resiko terkendali kecuali koperasi merah putih harus hati-hati, harus ada antisipasi khusus. Harus ada antisipasi khusus untuk koperasi merah putih begitu ya. Tapi kita akan membahas lainnya lagi, ini yang juga menjadi perhatian dari Menq sekarang adalah soal serapan dana khususnya di MBG yang harusnya 71 triliun rupiah tapi sampai sekarang masih sekitar 13 triliun rupiah. Ekonom melihatnya bagaimana soal ini? Kan banyak juga mungkin kita punya badan baru, kemudian punya kementerian lembaga yang juga digelontorkan dana. Melihat terapan dana yang kecil seperti ini, bagaimana ke depannya? Saya melihat permasalahannya bukan di realisasi, tapi permasalahannya di target yang terlalu tinggi. Target tinggi penyerapan. Realisasi MBG. Okay. Sehingga dalam kesempatan ini berarti kan ada dana yang menganggur. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk memperbesar stimulus ekonomi? Berarti Anda setuju kalau misalnya dana ini kemudian dialihfungsikan? Iya dong. Okay. Apalagi kita tinggal 3 bulan ini. Kalau memungkinkan stimulus ekonomi ini direvisi. Program-program seperti Cash for Work, renovasi rumah tidak layak huni, itu harus dilipat gandakan karena ini impactnya langsung, produktif, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja dan daya beli. Masih ada waktu untuk memperbaiki itu. Oke, Mas Fitra, ini program andalan pemerintah, tapi realisasinya masih sedikit, dana yang terserap ini masih sedikit, cuma 13 triliun, Anda melihatnya bagaimana? Iya, itu sudah menjadi concern dari pemerintah, terutama Kementerian Keuangan ya, sebagai penguasa fiskal. Dan oleh karenanya Pak Purbaya dalam hari pertama diinaugurasi juga kemudian menceritakan bagaimana beliau akan mempercepat ya proses penyerapan anggaran. Dan tidak hanya itu, sekarang juga sudah dibuat tim akselerasi program prioritas yang dikomandoi langsung oleh Pak Menko Ekonomi, kemudian ketua lainnya adalah Pak Menko Pangan. Ada wakil ketuanya Pak Menteri Keuangan dan juga Menteri Investasi dan Menteri Bappenas. Tujuannya apa? Monitoring, evaluasi, dan debottlenecking. Nah, istilah debottlenecking itu adalah istilah yang sebenarnya cukup familiar untuk kita semua ya, terutama untuk yang senior-senior. Karena ini sudah ada di zamannya SBY, Bu Afiliani, Pak Wija mungkin sudah sering mendengar itu waktu di zamannya beliau. Nah, ini yang kemudian dicoba direplikasi lagi di zaman ini, di mana concern-concern terkait dengan pelaksanaan program yang terbata-bata di lapangan itu akan coba untuk dilancarkan ya dengan koordinasi lintas kementerian, karena ini kita harus membreak silo-silo dan itu yang dikerjakan oleh pemerintah. Nah, sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Wija juga tadi, bagaimana kita juga harus memperbesar ruang-ruang untuk sektor padat karya. Nah, itu juga ketika kita bahas stimulus ya 8+4+5, salah satunya adalah untuk cash for work itu tadi Pak Wija. Bagaimana pemerintah dalam hal ini mengassign Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian PU mengeluarkan 3,5 triliun, kemudian Kementerian Perhubungan mengeluarkan 1,8 triliun untuk membangun proyek-proyek selama September sampai Desember. Okay. Nah, ini adalah spending allocation yang kita sudah kenal selama ini. Kalau John Maynard Keynes pada saat itu menceritakan bagaimana harusnya ekonomi berjalan, Anda bisa kemudian mempekerjakan orang untuk menggali lubang di pagi hari, menutup lubang di sore hari, yang penting dia bisa bekerja. Nah, itu yang kemudian dilakukan ya untuk yang jangka pendeknya. Sekaligus menjawab tadi concern dari Mas Dery, ini akan selama apa? Apakah akan selalu di fit terus? Pemerintah dalam hal ini menjadi fasilitator, menjadi enabler, bukan menjadi player. Dan oleh karenanya membuat ekosistemnya terus berlanjut. Okay. Yang kedua, apakah ini besar atau kecil? Nah,
Kalau kita lihat ya di kuartal kedua 24,4 triliun rupiah itu tidak besar. Tetapi itu mampu untuk menggesa sektor-sektor utama terutama sektor pariwisata yang tumbuh di atas 8%. Nah ini yang kemudian kita lihat multiplier efeknya dari setiap money yang di-spend oleh pemerintah. Oke, mampu mendorong beragam sektor begitu, tapi kita juga akan menyoroti soal revisi RAPBN yang akan dilakukan oleh Purbaya. Usai jeda tetaplah bersama kami Indonesia Business Forum.